Karena itu walaupun flat, itu sebenarnya tuh kita berat cuy. Karena tanahnya tuh ambles ketika kalian pijak, terus kalian kayak langkahin ya, pantulannya tuh ketahan sama empuknya tanah. Jadi kalau semisal kalian awal-awal digas PES 4, PES 5 itu effortnya itu sama kayak Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini sesuai janjiku ke kalian semua, aku mau sedikit kasih tips and trick segala mengenai Brother 50. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Brother 50 sesuai namanya, Brother. Nah, ini adalah suatu event yang digagas oleh komunitas mantra ya. Jadi kalau kalian tahu, mantra mungkin kalian taunya tuh event ya, Mantra 116 di Malang. Cuman sebenarnya esensi dari kata-kata mantra itu adalah Malang Trail Runner ya, Malang Trail Runner. Jadi itu komunitas yang ada di Malang sana, yang setahu aku tuh udah lama banget. Dari awal aku trail run tuh mereka udah ada, dan mereka punya event dari Mantra 116. Dulu sempat namanya MSC, Mantra Summit Challenge, dan sekarang mereka udah berevolusi jadi suatu race yang cukup disegani ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan ya, mereka punya Arjuna Welirang sebagai peak atau daya tariknya ya. Nah terus aku lupa ya, ini tahun kedua atau tahun ketiga ya. Jadi mereka mulai membuat Brother, kepanjangannya Bromo Desert Race Brother. Coba koreksi kalau salah ya. Ya sesuai namanya. Kalau teman-teman tahu event yang udah legend banget, BTS Ultra, itu kan Bromo, Tengger, Semeru. Jadi venue-nya dan rutenya itu melewati wilayah Bromo pastinya, lalu wilayah Tengger, Pegunungan Tengger, dan Semeru. Jadi Semerunya sendiri tuh kalau yang tahun ini nih mereka bakal ngelewatin Ranupane, pendakian Semeru via Ranupane itu, lalu ada Ranukumbolo dan Kalimati. Nah, sementara si Brother sendiri, dia itu venue-nya tuh berkisar antara Bromo doang. Nah, race village atau race venue-nya tuh ada di hotel Art Hotel ya, di atas. Kalau kalian ke sana, aksesnya tuh harus lewat Probolinggo teman-teman. Jadi aku nggak tahu ya kalau lewat Malang bisa atau enggak. Cuman kalau zaman dulu tuh kalau kamu lewat Malang, kamu tuh harus ngelewatin segoro pasir gitu loh, kayak lautan pasir. Jadi nggak bisa. Dulu ya, coba sekali lagi koreksi kalau ada kesalahan. Yang jelas aksesnya tuh kalau kalian dari Surabaya, kalian harus ke arah Probolinggo, lalu naik via, kalau nggak salah tuh Jalan Raya Tongas. Nah itu lanjut terus, itu bakal tembus ke di atas tuh ada hotel 2 namanya Hotel Lava View dan Art Hotel teman-teman. Mengenai akses, buat kalian yang nggak pakai mobil pribadi, yang nggak pakai kendaraan pribadi, kalian mendingan pakai shuttle aja, karena mereka menyediakan shuttle. Kalian bisa intip di Instagramnya, aku nggak punya infonya yang detail ya, cuman yang pasti ada shuttle-nya dari Surabaya, dari airport, sama dari stasiun kalau nggak salah ya. Nah balik lagi, Brother itu menawarkan 3 kategori, ada 10K, ada 25K, ada 50K. Mereka juga punya kualifikasi. Yang jelas 10K nya itu fun run, elevasinya nggak terlalu banyak. Yang 25K itu bener-bener kalau secara peta tuh mereka tuh mengelilingi kawah Bromo, di kisaran Bromo gitu. 25-nya itu elevasinya juga nggak banyak, sekitar 800-900an. Dan aku tahun lalu ikut 25K, kalian bisa lihat vlognya di sini ya. Tuh keren banget, karena 25 aja tuh udah dapat komplit ya, udah dapat view yang luar biasa. Kalau kalian hoki, kalian bisa dapat foto bareng kuda. Jadi seolah-olah ada kayak di gurun pasir gitu. Terus kalau kalian hoki lagi, kalian nggak ngerasain terlalu panas. Cuman yang aku rasain tahun lalu tuh panas banget, mengerikan panas. Dan panasnya tuh berdebu yang wah. Kita balik dulu ke rute ya, nanti aku jabarin detailnya nanti. Terus setelah 25 kalian ada kategori 50. Nah 50 nya ini tuh sebenarnya kayak
lebih ke apa ya, orang kalau mau ultra mau menikmati view Bromo dengan puas kali ya, karena benar-benar 50k nya tuh 25 dikali 2, jadi 25, bukan 25 kali 2 secara angka ya, tapi benar-benar rute 25 2 kali dilewatin, bayangin. Nah cuman di sini tuh sisi positifnya adalah rutenya sama, kita nggak terlalu pusing sama rute kan. Yang kedua titiknya sama, titik WS, titik start, jadi kita bisa nyimpan sesuatu di sana, misalnya kayak air, bukan air ya, misalnya kayak baju atau alat atau sepatu, kita bisa titip di restart. Aku nggak tahu mereka menyediakan drop bag gitu atau enggak, cuman yang jelas kalian harus ada tim support ya kalau mau kayak gitu. Nah terus water session dan tetek bengeknya tuh kalian udah hafal, jadi ini salah satu sisi positifnya ya, karena ya rute yang sama, rute ngelup. Nah sisi negatifnya adalah kalian bakal boring guys, bosen, dan itu benar-benar mental game. Ketika kalian rada penyok, loop pertama mungkin berapa, 4 jam, 5 jam lah, kalian masih harus satu loop lagi, bayangin. Terus untuk mengenai jamnya, kalau yang 25k tuh start jam 7. Nah kalau yang 50k start jam 4, 5, 6, 7, ada 4 jam buat jeda start 25k. Ya mungkin sisi positif lainnya adalah 50k nya tuh bakal ngelewatin rutenya 25. Jadi kalau kalian cukup kencang, kalian bisa overlap satu-satu pelari 25 yang rada pelan gitu, yang di belakang gitu loh teman-teman. Ya itu mengenai kategori rute yang ada di sana. Sekarang aku mau ngomongin tentang preparation menjelang brother. Kita ngomongin persiapan gear dan nutrisi dulu. Jadi mungkin ini spesifik buat membahas rute brother yang 10 dan 25 km ya. Menurutku untuk gear, nah ini cukup krusial karena di sana itu Bromo ya. Bromo itu ketinggian sekitar 2000-an. Jadi rutenya brother itu main di kisaran 2000 sampai 2400, naik turun gitu kurang lebih. Dan ya seperti yang kalian tahu, di sana itu dingin pastinya. Cuman di saat yang sama di sana juga panas. Jadi ketika tahun lalu di brother, aku pakai singlet yang segini. Nah, cuman yang jadi problem adalah debunya itu mengerikan, pasirnya itu mengerikan dan perih. Jadi kalau kita ada sedikit kena di muka lalu diusap gini, kita nggak sadar itu ya. Nah itu tuh bakal perih banget. Jadi kalau aku rekomen, misal pun kalian pakai singlet, itu wajib banget pakai sunscreen apapun, minimal sih 50 fps ya. Ini aku no endorse, cuman ya ini faktanya. Lalu yang wajib lagi adalah buff, terus kacamata itu wajib banget. Lalu topi juga wajib. Lalu celana sih bebas ya, kalian suka celana apa, celana pendek, celana panjang. Kalau di kaki itu menurutku ya nggak yang signifikan, nggak yang krusial banget, tapi kalau muka, badan tuh signifikan guys. Dan kalau kalian lihat hydration mandatory gear-nya ini 10, 25 dan 50 tuh sama, ada running fast. Lalu hydration-nya itu airnya tuh disarankan 1,5 liter, snack dan energy bar, GPX lewat mobile phone atau smartwatch, personal medicine atau obat-obatan, foldable cup. Nah ini wajib ternyata. Lalu di mandatory gear-nya ini nggak ada bahas spesifik tentang buff atau kacamata atau topi ya, tapi menurutku sih saranku bawa aja. Lalu, nah ini awal-awal rutenya itu awal-awal cukup flat. Jadi kita dari kawah pasir itu flat, lalu kurang lebih mungkin aku sambil buka rutenya ya, biar kita sama-sama enak sambil flashback. Yang aku bahas ini rute yang 25 dan 50 juga termasuk. 4 km dari flag off bakal flat, lalu langsung curam nanjak ke ketinggian 2500. Ini sekitar 1,8 kilo ya. Wow, lumayan curam dari 2100 ke 2500, jadi hampir 400 meter. Lalu habis itu flat, turunan flat, ya rolling sampai kilometer 13. Jadi titik elevasi tertingginya itu ada di awal-awal, ascent terpanjang juga ada di awal-awal di kilometer 4 tadi. Lalu sisanya tuh rolling sampai kemudian di kilometer 14,5.
Nah di 14,5 tuh bakal ada turunan cukup panjang. Ini aku masih ingat ini apa ya namanya ya, Jemplang kalau nggak salah. Bener nggak sih? Coba koreksi ya. Pokoknya tembusan dari arah Jemplang mirip rutenya BTS. Nah turunan ini terus kita main ke arah Sahara atau gurun pasir lagi. Nah terus ke arah sisi kiri naik turun dari Gunung Bromo guys. Ini yang cukup PR, yang cukup serem. Tapi di sini tuh view-nya yang paling keren, yang fotografinya paling banyak di kisaran kilometer mungkin 20 sampai 23. Nah untuk jarak nggak terlalu banyak bonus ya. Aku tuh tahun lalu 25,7, jadi 700 meter bonus itu masih oke banget. Dan kalau 50 berarti 1,4 kilo ya. Nah ini yang bakal nyebelin adalah kalian di kilometer 23an tuh bakal kedengeran suara MC yang jelas banget, tapi tuh kayak kita tuh kayak masih jauh gitu loh, karena masih diputer-puterin gitu. Bahkan dari kilometer 20 tuh kayaknya udah dengar. Jadi siapkan hatimu, tabahin aja. Nah di sini yang krusial tadi, kalau di mandatorinya tuh kan 1,5 liter, berarti kan 3 soft flask. Nah minimal tuh kamu tuh bawa di tas itu minimal ketika sampai US tuh harus minum, lalu mendingan full. Aku rekomendasinya sih penuhin soft flaskmu, penuhin water bladdermu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan ketika hari ini video ini aku tag gitu, ramalan cuacanya tuh masih panas dan berawan, jadi ya prepare for the worst case. Cuman kalau ngelihat di mandatorinya dia tuh nggak ada wajib bawa jaket waterproof guys. Cuman ya saranku ya kalian bawa aja yang sekali pakai, karena itu ringan dan dimensinya cukup kecil. Kalian bisa bawa di hydration vest, di running vest kalian, dan amit-amit just in case kalau ternyata hujan deras atau badai, nah itu bisa menyelamatkan kalian. Ada satu lagi yang ini aku nggak ngelihat di sini tuh adalah emergency blanket ya. Emergency blanket menurutku kalian tetap wajib bawa. Jangan lupa ini ada di ketinggalan 2000-an. Jadi kalau sampai ada apa-apa nih bakal dingin dan cukup rawan hipotermia. Dan semisal kamu nyasar, nah ini nyasar dan hujan dan kedinginan, nah ini bakal membantu kalian guys. Terus poin-poin penting, pilih outfit tuh harus yang proper, tapi secara warna harus gonjreng. Jangan lupa di sana tuh mayoritas tuh kuning coklat gitu, jadi hindarin warna itu, karena kalau pakai warna itu ya kalian di foto tuh nggak kelihatan. Nah terus salah satu nilai plusnya event Brother ini adalah selain rutenya Bromo, dia tuh fotografernya tuh banyak banget guys. Terpantau di sosial medianya, mereka itu udah post tim dokumentasinya, khususnya fotografernya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 cuy. Ada 13 fotografer yang siap mengabadikan momen kalian. Apalagi buat yang rutenya 50 tuh bakal epic pasti kalian. Nah GPX jangan lupa dimasukin ya. Walaupun tahun lalu markingnya cukup rapat, cuman kadang kalau di gurun aku takutnya ya kalian tuh bakal disorientasi arah. Karena ya mungkin lagi ada angin atau lagi ada apa yang nggak kelihatan markingnya, terus kalian kayak miss gitu. Jadi mendingan masukin GPX-nya ke jam atau ke handphone ya. Ada banyak aplikasi yang bisa support buat ngelihat GPX, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan guys, nyasar nanti kamu. Nutrisi, nah nutrisi ini di nutrisi itu kalian bawa konsumsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cuman kalau aku ya water session so far oke, suportif juga, tapi aku tetap bawa beberapa nutrisi, khususnya gel. Aku bakal bawa EJ itu karena sekarang saset mungkin 4 atau 5. Lalu aku bawa salt stick pasti, aku bawa Katsuo yang elek itu yang kuning. Aku bawa Tailwind 1 atau 2 pasti ya, karena aku 50 kilo kan. Aku 50 kilo berarti bawa gel, aku bawa EJ itu mungkin 7-8. Ya, karena 50 kilo cuy, aku bakal lari mungkin sekitar
8 sampai 10 jam, kita nggak ngerti kan. Terus salt stick, kalau kalian ada atau pernah mengalami gejala kram atau rawan kram, kalian boleh bawa kapsul stamina atau kram fix, ya bawa aja. Sebenarnya kalau kalian salt sticknya atau konsumsi elektrolitnya tuh cukup oke dan proper, dan kalian nggak nge-push di zona 4 atau 5 lebih, tuh harusnya tuh aman dari kram. Cuman ya nggak ada yang tahu. Nah, satu lagi, karena ini medannya tuh mirip kayak CTC, kayak coast to coast di pasir. Kalau itu pasir pantai, ini pasir gurun atau pasir kawah Bromo ya. Kalian jangan ngegas ketika start, karena itu walaupun flat, itu sebenarnya tuh kita berat cuy, karena tanahnya tuh ambles. Ketika kalian pijak, terus kalian kayak langkahin ya, pantulannya tuh ketahan sama empuknya tanah. Jadi kalau semisal kalian awal-awal digas PES 4, PES 5, itu effortnya itu sama kayak PES 1, PES lebih rendah 1 poin ya. Misalnya kayak aku nih, aku kilometer 1 sampai 4, di sini tuh aku PES 6,1 sampai PES 6,4. Nah, ini effortnya tuh kayak PES 5-an coy, karena ya itu diinjek tuh ambles. Nah, ini tips dari aku, semoga kalian dengerin. Dan akses udah, nutrisi udah, outfit udah, ya sisanya tinggal carbo loading dan gas aja. Semoga aman, finish dengan tentram, nggak ada drama, kram, satu apapun. Dan mungkin terakhir sebelum closing, buat kalian yang berminat jersey ini dan jersey yang aku pakai di menit-menit awal, kalian bisa pesan. Ini aku custom Brother edition, ini ada logonya Brother guys, collab sama aku dan Ayu dan juga Dura King, dan linknya aku taruh di deskripsi. Mungkin ada beberapa hari setelah video ini tayang, dia masih open PO ya, dan akan dikirim di tanggal 3 November 2025. So itu aja pertanyaan dari sana, langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, bye bye.